Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Komuter Network izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mujahidin Miram sebagai ketua. Nama saya Adelia Gatoromani. Nama saya Yudi Suryawan. Nama saya Muhammad Basam Alidani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rancangan gedung kami, yaitu pada E6, E8, dan E11. Mari kita lihat. Oke, pertama-tama yaitu latar belakang. Gedung E11, gedung E6, dan gedung E8 merupakan gedung Fakultas Teknik milik Universitas Negeri Semarang, khususnya untuk mahasiswa teknik elektro. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu alat simulasi jaringan untuk merancang, mensimulasikan, dan mengevaluasi jaringan di gedung ini untuk menciptakan jaringan yang terbaik. Kami telah menguji solusi jaringan secara teoritis dengan Cisco Packet Tracer sebelumnya. Dengan merancang suatu jaringan secara khusus untuk tiap-tiap gedung, cara ini dapat menjamin bahwa setiap gedung dapat menjalankan fungsinya masing-masing dan juga mengembangkan keamanan dan kecepatan jaringan keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dari praktik ini supaya mahasiswa lebih memahami tentang bagaimana proses suatu rangkaian jaringan berjalan pada suatu gedung tertentu, yaitu dengan cara menyimulasikannya pada Cisco Packet Tracer. Tujuan selanjutnya adalah supaya mahasiswa terbiasa menggunakan software aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membuat simulasi rancangan jaringan. Oke, yang gue potong ya, guys. Topologi yang kita gunakan hari ini adalah topologi star. Topologi star menggunakan perangkat pusat yaitu switch untuk menghubungkan semua perangkat lain, misalnya seperti komputer, laptop. Penggunaan topologi star karena sederhana dan kemudahannya untuk dapat diupgrade dalam jaringan besar dan kompleks. DNS dan DHCP. DNS itu adalah domain name system. Pada jaringan ini kita menggunakan DHCP untuk wireline maupun wireless. Namun tiap gedung dan tiap lantai berbeda network. Jadi kita routing menggunakan router RIP. Untuk DNS kita menggunakan IP yang sama, yaitu unes.ac.id. Selanjutnya ada bandwidth dan firewall. Simulasi. Kita juga mengkonfigurasi bandwidth pada jaringan yaitu 64.000 kbps atau 64 Mbps. Untuk membatasi jaringan, kita menggunakan 64.000 kbps dikarenakan pilihan yang populer karena mencerminkan keseimbangan yang baik antara kinerja, harga, dan kebutuhan penggunaan. Firewall. Selain itu, kita mengkonfigurasi firewall agar jaringan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Di sini kita memilih untuk memblokir game, yaitu Mobile Legends. Port yang diblokir adalah TCP range 30.000 sampai 30.150. Port UDP 3.000 sampai 30.150 dan port UDB range dari 5.000 sampai 5.500. Kita menggunakan akses control list atau ACLS pada Cisco router. Kita dapat memblokir port dan IP address tertentu untuk mencegah akses ke konten yang tidak diinginkan. Selanjutnya, di sini adalah rangkaian dari gedung E6.
Di sini kami menggunakan 1 buah router, 3 buah server, 2 buah switch, 3 buah access point, kabel UTP sepanjang 305 meter, konektor RJ45, dan tang kinting. Dalam rancangan gedung E6 ini, kami menggunakan topologi tree. Dengan konfigurasi ini, gedung E6 memiliki jaringan yang terstruktur dengan baik, yang memungkinkan konektivitas jaringan yang handal, baik melalui kabel maupun nirkabel. Router sebagai pusat kendali jaringan memastikan semua perangkat di gedung dapat terhubung ke internet atau jaringan eksternal lainnya. Rancangan ini memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik tanpa memerlukan investasi besar, menjadikan solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan jaringan di gedung E6. Selanjutnya ada anggaran biaya gedung E6. Kami menggunakan satu router yang satu bisnisnya seharga 2.500.000. Selanjutnya ada switch. Kami menggunakan 3 pieces yang per piecesnya seharga 1.500.000. Selanjutnya adalah access point. Sama menggunakan 3 pieces yang harga per piecesnya adalah 1.200.000. Selanjutnya ada server menggunakan 1 pieces yang harga satuannya adalah 15 juta. Kabel UTP 305 meter yang harganya sekitar 1.600.000 sekian. Dan yang terakhir ada tang crimping 1 yang seharga 75 juta. Totalnya adalah 27.400.000 lebih. Oke, terus. Untuk simulasi Cisco E8, kami menggunakan 1 buah router, 1 buah server, 3 buah switch, dan 3 buah access point. Dalam rancangan gedung E8 ini, kami menggunakan switch untuk menghubungkan semua komputer agar bisa diteruskan ke 1 buah router yang ada di lantai 2. Hal ini berguna untuk memudahkan manajemen jaringan. Alasan penggunaan switch ini untuk agar komputernya lebih mudah dikelola ketika terjadi suatu masalah. Misalnya ada switch lantai 3 itu ada komputer dalam lantai 3 bermasalah, maka switch-nya yang kena. Dengan kata lain, pemeliharaan lebih mudah karena sistemnya terpusat pada switch. Begitu juga dengan penambahan perangkat baru. Kita mungkin hanya tinggal menambahkan switch. Misalnya pada E8 akan ditambah 1 lantai. Untuk anggaran biaya gedung E8, saat kami menggunakan 1 buah router dengan harga 2.500.000, 3 buah switch dengan 1 buahnya seharga 1.500.000, 3 buah access point dengan 1 access point seharga 1.200.000, 1 buah server dengan harga 15 juta, kabel UTP sepanjang 305 meter dengan harga 5.325, konektor RJ45 sepanjang 100 buah dengan 1 buahnya seharga 2.000, tang crimping 1 buah dengan harga 75 juta. Dengan total anggaran yang dikeluarkan 27.499.125. Selanjutnya, gedung E11. Pada rangkaian ini bisa terlihat bahwa gedung E11 lebih rumit dibandingkan dengan gedung E6 dan E8. Karena gedung ini dipakai oleh mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer dan juga dipakai oleh
prodi teknik komputer, yang dimana membutuhkan jaringan internet yang lancar untuk menunjang pembelajaran para mahasiswa yang memakai gedung tersebut. Maka dari itu, untuk gedung ini kita membuat switch akses point yang lebih banyak daripada gedung lain, supaya jangkauan dari routernya kejangkau ke seluruh gedung. Pada lantai 1, kita hanya menggunakan satu router dan satu server untuk satu gedung ini. Router berada di lantai 1. Selanjutnya router ini disambungkan ke switch. Switch ini di lantai 1 hanya ada 1, di lantai 2 ada 3, sedangkan di lantai 3 memiliki lebih banyak switch, yaitu ada 5 switch. Selanjutnya anggaran biaya gedung E11. Yang pertama router 1 piece, harganya 2.500.000. Yang kedua switch, kita mempunyai 8 switch, harganya 1.500.000 per switch. Kalau di total menjadi 12 juta. Ketiga akses point, kita mempunyai 3 akses point, yang per akses point ini di harga 1.200.000. Kita memiliki 3, jadi 3.600.000. Tentunya server kita hanya mempunyai 1 server, harganya 15 juta. Selanjutnya kabel UTP per 610 meter di harga 5.325, yang total jumlahnya menjadi 3.248. Selanjutnya konektor RJ45 125 piece. Satu piece-nya harganya 2.000. Jadi jumlahnya 240.000. Selanjutnya tank rimping. Kita hanya membutuhkan 1 piece, harganya 75.000. Jadi total pengeluaran untuk satu gedung E11 ini perkiraan ada di 36.663.000. Sekian penjelasan dari gedung-gedung. Mari kita lanjut ke rangkaian yang sudah kita buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk rangkaian E6. Jadi pada E6, kita yang sudah dijelaskan tadi, kita memiliki satu server dan satu router, 3 switch. Karena di sini tidak membutuhkan lab, jadi kita hanya menggunakan 3 switch saja. Jadi satu lantai itu satu switch. Lalu untuk akses point-nya juga satu lantai itu satu akses point saja. Ini untuk lantai 3-nya kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 ruangan aktif, dan lantai 2-nya ada 5 juga ruangan aktif, lalu lantai 1-nya juga 5. Untuk lantai 3 kita menggunakan network yaitu 192.168.166 ya, T0, karena kita ini DHCP. Jadi untuk lantai 2 juga kita menggunakan network yang berbeda, yaitu pada network titik 16. Lalu yang lantai 1 kita akan menggunakan network titik 66. Untuk menghubungkan 3 lantai tersebut kita menggunakan routing RIP yang sudah kita setting di sini. Jadi ada 3 lantai dan satunya itu untuk menghubungkan ke server. Untuk server sendiri kita menggunakan DNS yaitu UNES ACID dengan IP 192.168.6.1. Mari kita cek apakah dari lantai terhubung. Coba ulang karena perjalanan pertama mesti gagal. Ya, sukses. Ini untuk lantai 3 dan lantai 2 sudah terhubung. Lalu untuk lantai 2 dan lantai 1 2 kali percobaan ya. Nah, sukses satu untuk lantai 1 ke lantai 3. Kita ulang. 3 lalu ke lantai 1.
Sukses ya. Karena E6 sudah jelas, kita lanjut ke E8. Berikut rangkaian dari kami yang sudah dijelaskan tadi untuk E8. Jadi untuk lantai 3 kita memiliki 7 ruangan aktif. Lalu untuk lantai 2 5 rangkaian aktif. Lalu untuk lantai 1 kita memiliki 6 ruangan aktif. Untuk E8 sendiri kita memiliki topologi yang sama, yaitu topologi tree. Untuk DNS-nya juga kita sama, ONS ICIT masih tetap sama kayak E6 tadi, cuman masih berbeda network. Untuk perangkat-perangkatnya juga masih sama, yaitu 1 router, 1 server, 3 switch, lalu juga 3 access point. Kenapa kita hanya menggunakan 1 access point? Karena kita setting access point itu dengan range yang sangat jauh. Kita setting dengan range sekitar 400 meter. Kemungkinan juga mencakup satu lantai tersebut. Lanjut kita coba tes apakah lantai 3 dan lantai 2 terhubung. Ternyata terhubung. Lalu untuk lantai 2 dan lantai 1, ini lantai 2 dan ini lantai 1. Coba ulang. Ya, sudah terhubung. Mari kita coba cek DNS-nya. Jika memungkinkan, kita cek dulu berapa DNS-nya. IP yang kita pakai 8.1. Kita coba dari lantai 1 kita ping ke DNS yang ada di lantai 2. Sebenarnya terdapat miss, Bang. Coba lagi. Nah, untuk lantai 1 sendiri terhubung dengan DNS lantai 2. Artinya semua lantai itu mendapat DNS yang sudah diberikan pada server itu sendiri. Terakhir kita lanjut ke rangkaian E11. Untuk E11 sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman kita itu memiliki rangkaian yang lebih rumit, lebih kompleks, karena untuk E11 sendiri kita memiliki, untuk lantai 3 kita memiliki 4 labs, lalu untuk lantai 2 kita memiliki 2 lab. Jadi untuk switch-nya sendiri kita menggunakan lebih banyak. Lantai 3 terdapat 5 switch, lantai 2 terdapat 2 switch, lantai 1 sendiri terdapat 1 switch karena tidak memiliki lab. Untuk servernya kita letakkan di lantai 1. Server sendiri pada E11 dia memiliki ruangan tersendiri. Ya, semua sudah terhubung. Kita cek berapa IP pada DNS kita. DNS kita memiliki IP 100.1 dengan hostname-nya masih tetap yaitu ONS ICIT. Untuk itu kita mari cek dulu access point. Access point kita memiliki SSD seperti ini, lalu kita cek pada laptop. Ini cara menyambungkannya. Mari kita cek dulu untuk keterhubungan dari lantai ke lantai.
Kita ulang. Sukses. Untuk lantai 3 dan lantai 2 sudah terhubung. Lanjut lantai 2 ke lantai 1. Ulang. Ya. Coba ulang. Ini terdapat miss pada di sini. Kita cek dulu untuk IP-nya. Ternyata dari sini kita belum dapat IP DHCP. Ini sudah dapat. Untuk yang di bawah sudah juga. Coba mari kita tes lagi. Sukses ya teman-teman. Untuk lantai 2 dan lantai 1 juga terhubung. Kita coba dari lantai 1 ke lantai 3. Coba dulu IP-nya. Sudah dapat. Sudah. Lantai 1. Ya, sudah sukses ya. Selanjutnya kita cek dulu untuk firewall yang sudah kita setting. Kita menggunakan access list. Nah, kita coba dulu satu persatu. Bukan yang ini sepertinya. Nah, ini port yang sudah kita blokir yang seperti dikatakan oleh teman kami, yaitu tadi Mbak Adel. Ini untuk port Mobile Legends. Jadi untuk hostnya sendiri tidak dapat mengakses game tersebut. Lanjut untuk bandwidth, kita mengkonfigurasi pada FA. Oh iya. Apa ya? Gak bisa. Enggak lanjut. Untuk firewall kita udah setting. Untuk bandwidth sendiri kita juga setting dari access point. Kita setting bandwidth pada access point yaitu 10 Mbps saja. Mungkin sekian dari penjelasan topologi dan rangkaian pada E11. Kita lanjut ke PPT yang sudah kita siapkan, yaitu rekomendasi hardware yang sudah kita siapkan. Yang pertama untuk router sendiri kita merekomendasikan MikroTik EDP3100. Nah, MikroTik sendiri itu dikenal karena menawarkan fitur yang sangat baik dengan harga yang terjangkau. Router ini handal dalam kemampuan routing yang kuat dan berbagai fitur keamanan, dilengkapi dengan port gigabit Ethernet dan slot SIFP untuk koneksi fiber optik. Jadi ini juga ideal buat digunakan di kampus yang memiliki lalu lintas tinggi dan memiliki harga yang terjangkau. Lanjut, untuk switch kita memiliki TP-Link karena selain terdapat 24 ports pada switch ini, alas lain kita menggunakannya karena dapat digunakan pada jaringan yang sibuk seperti gedung perkuliahan.
dan harganya juga sangat terjangkau. Lanjut untuk access point, kita menggunakan Ubiquiti UniFi AC Lite ya. Untuk access point sendiri menawarkan dual band WiFi dengan kecepatan tinggi dan cakupan yang luas. Dan ini ideal juga untuk area kampus. Lanjut untuk server, kita gunakan server HP Proliant Microserver Gen 10. Server ini memiliki ukuran yang kecil, jadi memungkinkan instalasi di ruang terbatas. Cocok juga digunakan untuk kampus. Nah, kelebihannya juga harganya terjangkau, jadi menjadikannya pilihan yang ekonomis. Untuk kabel UTP kita menggunakan merek Belten Cat 5E. Nah, Belten juga itu sudah terkenal untuk merek yang luas dalam kabel dan jaringan karena reputasinya yang tinggi gitu. Nah, Belten sendiri menawarkan kualitas konstruksi yang baik, termasuk isolasi yang kuat dan lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Kecepatannya itu hingga 1 Gbps. Nah, ini total anggaran biaya yang sudah kita akumulasikan dari E6, E8, dan E11. Nah, untuk total routernya sendiri kita memiliki 3 dengan jumlah biaya 7.500.000. Untuk switchnya sendiri kita memiliki 14 totalnya dengan jumlah total 21.000. Lanjut ke access point-nya, kita memiliki 9 dengan jumlah 10 juta. Untuk servernya kita memiliki 3 dengan jumlah 45 juta. Nah, server sendiri termahal karena kita memiliki server yang kualitasnya middle, jadi tidak terlalu buruk dan tidak terlalu overpriced. Lanjut ke kabel, kita total 1.220 meter dengan jumlah harga itu 6.492.000. Untuk konektor kita menggunakan totalnya 320. Sebenarnya untuk yang total kita tadi aja 300, cuman untuk jaga-jaga jadi kita lebihkan 20. Totalnya itu 640.000. Untuk tang krimping kita milik 3, jadi untuk 1 S11, E6, E8. Untuk harga yang per-piece 75.000, jumlahnya 225.000. Nah, total anggaran biaya yang kita akumulasikan itu ada 91.661.500. Mungkin itu terlihat agak dingin, namun masih bisa dipakai untuk anggaran sekelas kampus gitu. Kenapa kita menggunakan satu server satu gedung? Kita memikirkan tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, kita lebih gampang untuk mengurus atau memaintain server tersebut. Jadi tiap gedung itu ada seperti penanggung jawabnya sendiri untuk server, jadi tidak terlalu susah untuk hanya mengurus satu gedung saja. Untuk kekurangannya mungkin di biaya kan. Nah, kita mesolusikannya dengan menggunakan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu underprice gitu. Mungkin sudah dari kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.